Halo, perkenalkan nama saya Bella Fitria, NRP 130117053. Di sini saya akan menjelaskan dari perusahaan Indah Kia Pulp and Paper Products dan saya akan menjelaskan sejarah pemasaran produk, analisis konsumen, nilai merek dan pencapaian, tanggung jawab perusahaan, pembuatan produk dan bahan tersebut. Lalu di sini ada sejarahnya, yaitu Indah Kiat didirikan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 1976 dan pada tahun 1978 memulai produksi komersial untuk pabriknya yang berlokasi di Tangerang. Tujuan PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk adalah menghasilkan pulp and produk kertas dengan kualitas sesuai persyaratan secara konsisten, menghasilkan produk-produk dengan harga yang wajar dan bersaing, pengiriman dan pelayanan yang tepat waktu. Lalu di sini ada visi dan misinya. Visinya adalah menjadi perusahaan bubur kertas nomor 1 di Indonesia pada abad ke-21 yang berdedikasi menyediakan nilai-nilai yang terbaik bagi para pelanggan, pemegang saham, karyawan, dan masyarakat. Lalu misinya di sini ada mempertahankan posisinya sebagai produsen pulp and kertas dengan biaya rendah, serta pelaku utama di pasar Indonesia dan Asia yang tumbuh pesat dengan mengandalkan keuntungan pada sumber bahan baku, efisiensi produksi, serta jaringan distribusi yang jelas. Lalu di sini ada penjualan dan pemasarannya. Yang pertama adalah bagian penjualan menghubungi pembeli lalu membuat penawaran. Yang kedua, bagian penjualan mengadakan negosiasi dengan pelanggan untuk mencapai kesepakatan. Yang ketiga, bila sudah mencapai kesepakatan, lalu membuat surat kontrak penjualan. Yang keempat, bagian penjualan dan pemasaran juga menjaga hubungan dengan para pelanggan agar tetap baik. Di sini ada analisis strategi bidang usaha. Analisis Porter. Pesaing yang ada sekarang. PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk berkompetisi dengan PT Lontar Papyrus, PT Buku AA, Paperon. Kekuatan dari industri sejenis ini mempunyai kekuatan seimbang dalam persaingan bisnis. Lalu ada ancaman pendatang baru dan hambatan-hambatan untuk masuk. Hal ini bukan ancaman untuk bagi perusahaan, sebab perusahaan sudah memiliki basis pelanggan dan pemasok yang kuat selain faktor image dan citra perusahaan yang sudah dikenal terlebih dahulu. Lalu ada kekuatan tawar-menawar para pemasok. PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk selalu melakukan pembayaran tepat waktu dan membina hubungan yang baik dengan supplier. Di sini ada analisis SWOT-nya, yaitu kekuatan, ada bahan baku yang bermutu tinggi, dukungan finansial yang kuat, telah menggunakan teknologi komputer, penggunaan waktu optimal dalam kegiatan produksi dan pengawasan pabrik. Lalu kelemahannya itu ada ketergantungan impor bahan baku tinggi karena di Indonesia bahan baku berkualitas yang dibutuhkan perusahaan masih terbatas. Yang kedua, ketergantungan SI pada kantor pusat. Yang ketiga, ada produser manajemen kantor pusat kurang terorganisir. Yang keempat, ada ketergantungan import spare part mesin tinggi karena mesin produksi dibeli dari luar negeri. Lalu di sini ada peluang dan ancamannya, yaitu peluangnya peluang pasar di dalam negeri yang luas, memasuki perdagangan bebas, permintaan pasar global yang meningkat, nama perusahaan yang sudah dikenal baik di dalam dan luar negeri. Terus yang ancamannya ada jumlah pesaing kuat cukup banyak, ketidakstabilan nilai valuta asing mempengaruhi transaksi jual beli perusahaan, keadaan negara seperti ekonomi, politik, keamanan yang tidak menentu, lalu kurangnya kemampuan karyawan dalam menghadapi kemajuan teknologi yang pesat. Di sini ada tanggung jawab perusahaan, yaitu Community Development Department. Yang pertama, terbentuknya karena permasalahan yang timbul di masyarakat yang diakibatkan oleh limbah pabrik dari hasil pengolahan kayu menjadi kertas siap pakai. Yang kedua, limbah ini dibuang ke aliran sungai Siak yang tentunya mengganggu aktivitas masyarakat karena airnya yang akan digunakan mengandung racun. Lalu di sini ada program Corporate Social Responsibility. Yang pertama, program pendidikan, kedua, program kesehatan masyarakat, yang ketiga, program keagamaan, yang keempat, program pengembangan infrastruktur desa, yang kelima, program pertanian dan peternakan, yang keenam, program
pemberdayaan ekonomi usaha mikro kecil menengah. Di sini ada pembuatan produk dan bahan. Manajemen persediaan bahan baku. Yang pertama ada aspek planning, yaitu melakukan breakdown semua kebutuhan dan kegiatan yang harus dilakukan. Yang kedua, jumlah suplai bahan baku, perubahan jumlah penggunaan bahan baku, lama proses produksi, efektivitas proses, dan lainnya. Lalu di sini aspek DO-nya, aspek DO tidak dilakukan hanya pada proses persediaan bahan baku saja, tetapi mulai suplai sampai pengemasan. Lalu di sini ada aspek kontrol, yaitu menerbitkan memo kepada supplier mengenai bahan baku yang mengalami ketidaksesuaian pada bahan baku. Lalu di sini ada aspek actuating, uji stasioneritas yang berdasarkan raga dan rata-rata pengujian model terbaik, serta proses peramalan yang dilakukan setelah menemukan model terbaik. Lalu di sini saya akan ucapkan terima kasih.